Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun pagi dan kami mengawali hari kami bersama dengan Tuhan untuk kami meminta tuntunan daripada Tuhan dalam kami menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup kami dan pelayanan kami. Kami menyerahkan waktu kami yang singkat ini dan juga sharing kami nanti, biarlah semua boleh menjadi waktu yang sangat bermanfaat di dalam pertumbuhan iman kami. Dan ketika kami merenungkan, ketika kami membicarakan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus itu yang menolong kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam bulan ini kan kita berbicara mengenai pelayanan tanpa pamrih, gitu ya. Di mana ketika kita berbicara mengenai pelayanan tanpa pamrih atau pelayanan yang tidak akhirnya didasari dengan sesuatu hal keinginan-keinginan atau yang dibumbui dengan sesuatu hal yang kita harapkan dari apa yang menjadi yang sudah kita kerjakan, maka ini yang akan kita bersama renungkan di pagi hari ini. Pelayanan tanpa pamrih berarti kan menuju kepada bagaimana Kristus yang sudah melayani kita terlebih dahulu. Model pelayanan atau rule-nya Kristus yang akan kita pakai di dalam kehidupan kita. Itu yang akhirnya menjadi gaya hidup ataupun juga pola di dalam pelayanan kita yang seharusnya ada. Nah, ini yang akhirnya kita akan bersama renungkan di pagi hari ini. Ketika kita mau melayani tanpa pamrih, atau kita mau melayani dengan maksimal kepada Allah kita, kepada sesama kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia dengan sesuatu sistem yang baik dan layak di hadapan Tuhan, maka kita harus masuk di dalam bagaimana cara kerjanya Allah, cara pikirannya Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu yang ada. Kita lihat apa yang Ia lakukan. Saya ambil di dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu Kolose 3 ayat 1 sampai 4, gitu ya. Memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini aja pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, salah satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan manusia adalah pikiran manusia itu sendiri. Pikiran manusia itu sendiri, di mana pikiran manusia itu menghasilkan satu keputusan atau menghasilkan sesuatu hal yang akhirnya manusia ambil di dalam kehidupannya. Kita tidak bisa lepas dari hal itu. Di mana ketika kita bangun pagi, ketika kita memulai hari kita pasti akan otomatis di dalam hidup kita itu pikiran kita juga akan aktif. Dan ketika pikiran kita aktif, maka ketika pikiran kita aktif itu akan diperhadapkan dengan dua situasi, ya atau tidak, kanan atau kiri, hitam atau putih, bisa dikatakan seperti itu, atau memilih sesuatu. Ada pilihan-pilihan yang harus kita tetapkan ketika kita mulai aktif, ketika kita mulai menjalani kehidupan kita. Pikiran di sanalah manusia itu memahami sesuatu, menganalisa, lalu akhirnya juga kemudian mengambil satu keputusan dan pilihan. Nah, sama halnya, karena ketika kita beriman kepada Tuhan, kita belajar untuk memiliki bagaimana menjadi pikiran seperti Kristus. Pikiran Kristus ini adalah pola dan model yang kita ikuti. Nah, ini adalah pilihan kita. Ketika kita mengatakan komitmen kita, GBI Rock memberikan satu tema di dalam satu bulan ini, bagaimana kita menjadi satu
pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang melakukan firman Tuhan tanpa adanya pamrih atau dengan ketulusan hati, maka itu adalah pilihan yang harus kita sudah tetapkan dulu di awal. Sehingga ketika kita melakukan tindakan-tindakan tadi pelayanan, melakukan firman-firman Tuhan di dalam hidup kita, karena ada pilihan yang sudah kita switch itu tadi, itu akan otomatis ke sana. Seharusnya ketika kita switch pilihan kita kepada satu pemikiran Kristus, maka pola hidup kita menjadi sesuatu hal yang harus seturut dengan apa yang Kristus lakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, apa ciri-ciri yang sesuai dengan pikiran-pikiran Kristus itu? Kita lihat dulu sebagian gitu ya. Nanti baru di bagian belakang baru kita lihat pelayanan tanpa pamrihnya gimana. Yang pertama adalah adanya kekudusan dan mulia di dalam kehidupan kita. Yang selayaknya kita pikirkan adalah hal yang mulia, bukan sebaliknya. Kalau kita lihat Kolose pasal 4 tadi ya, yang kita baca tadi, ayat 1 dan ayat yang kedua A, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Ayat yang kedua A di situ dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pola pikir atau cara pikir yang dimiliki oleh Kristus pertama adalah ia mulia dan ia kudus. Nah, ini menjadi kontroversi. Ya memang mungkin gitu kan, kita mulia dan kita kudus. Kita ini adalah manusia yang berdosa. Manusia yang akhirnya pada naturnya yang walaupun Allah ciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan, tapi karena dari awal kehidupan kita sudah berdosa dan kita membawa dosa turunan dari Adam dan Hawa, bagaimana kita tidak bisa berbuat dosa? Kehidupan kita penuh dengan keberdosaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang perlu kita kerjakan ini justru poin pertama, memotivasi kita bahwa ternyata kita yang tidak kudus ini, ketika kita mau seturut dengan pemikiran firman Tuhan dan kita ingin menjalani kehidupan kita melayani dengan tulus yang akhirnya berkenan di hadapan Tuhan, yaitu tanpa pamrih itu tadi, kita harus memiliki kekudusan terlebih dahulu. Kita harus memiliki yang namanya kemuliaan. Tapi bagaimana mungkin kekudusan dan kemuliaan itu kita dapatkan? Kalau saya tadi sedikit memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kamu sudah dibangkitkan. Jadi hal yang pertama untuk kita menjadi mulia dan kudus, kita perlu dibangkitkan dulu bersama dengan Kristus. Perlu dibangkitkan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita akan sesuatu yang sudah dilahir barukan. Bukan lagi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan yang penuh dengan keberdosaan, tetapi kehidupan yang dilahir barukan di dalam Kristus. Kalau pemikiran reform gitu ya, istilah di dalam dilahir barukan atau istilah di dalam Korintus gitu ya tentang hal kamu hidup di dalam Kristus, itu berbicara mengenai Allah, kemuliaan Allah, Allah yang terang itu menelan kegelapan daripada kehidupan dunia itu. Dan kemuliaan atau terang Allah itu tadi akhirnya melingkupi atau menguasai kegelapan itu sehingga kegelapan itu tidak betah atau tidak tahan dan akhirnya menjadi mulia di sana atau musnah dan menjadi mulia. Nah, ini yang menjadi konsep yang Paulus ingin juga sampaikan kepada jemaat Kolose. Engkau harus menjadi yang dilahir barukan atau dibangkitkan di dalam Kristus dulu. Dengan cara engkau tidak lagi masuk atau melihat pikiran-pikiran yang ada di bawah. Di sini dibedakan atas dan bawah gitu ya. Di atas kan identik dengan kalau di dalam bahasa kita sesuatu tentang hal ilahi, bawah sesuatu yang duniawi gitu ya.
Nah, sesuatu bukan lagi yang kita pikirkan adalah sesuatu yang di bawah, tetapi yang di atas atau kemuliaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, next. Pemikiran hal-hal yang suci dan kudus ini menunjukkan hal-hal yang murni, bukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Pikiran yang selayaknya sebuah wadah yang akan diproses atau yang dibentuk apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Masukkanlah hal-hal yang baik, kudus, sehingga outputnya menjadi sesuatu yang baik pula. Jadi ketika kita mengatakan diri kita atau komitmen gereja kita menetapkan, mengajarkan kita bagaimana kita melayani Tuhan tanpa pamrih, dengan keegoisan kita yang begitu besar gitu kan, itu tidak akan bisa tercapai tanpa kita memiliki pemikiran Kristus dulu. Sehingga ketika kita sudah memiliki pemikiran Kristus, maka ketika switch itu kita sudah on kan gitu kan, otomatis kita akan ke sana. Bagaimana itu? Jaga kekudusan dan kemuliaan hidup kita. Yang kedua, sesuatu hal yang serba mungkin. Nah, maksudnya apa di sini? Di sini ingin saya mengajarkan kepada hal berpikirlah secara optimis. Karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau saya ambil gambaran ayatnya gitu ya di dalam Matius 17 ayat 20, di situ kan berbicara mengenai perumpamaan tentang biji sesawi. Di sini kan menunjukkan sesuatu yang kalau dilihat secara kasat mata itu adalah sesuatu kemustahilan. Biji yang kecil akhirnya bertumbuh menjadi sebuah pohon yang begitu besar. Nah, optimis di sini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana biji sesawi akan membawa seseorang kepada pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan. Ketika kita sudah memiliki bangkit bersama Kristus tadi yang dikatakan Paulus di dalam Kolose, dan hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan, yang sudah kita pilih itu tadi, maka tidak ada yang mustahil. Apa yang ada dalam hidup kita pun juga akan seturut dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, meski demikian gitu ya, tidaklah sesuatu yang gampang. Meski demikian, keadaan tidak ada yang mustahil. Di situ dikatakan istilahnya biji sesawi yang kecil menjadi sesuatu yang begitu besar dan bahkan bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekitar. Itu tentu saja menjadi sesuatu yang bisa terjadi kalau Tuhan menghendaki hal itu. Tetapi ketika kita mengatakan bagaimana Tuhan bisa menghendaki hal itu, maka kita balik lagi. Jaga apa yang sudah menjadi kediaman Tuhan di dalam hidup kita. Carilah kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam kehendaknya itu. Dan alami bahwa hal-hal yang mustahil diubahnya menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani, mungkin pikiran kita akhirnya berpikir tentang hal yang mungkin rekan-rekan sudah menyampaikan beberapa hari atau minggu yang lalu gitu ya, tentang mungkin kita berpikir bagaimana kompensasinya buat saya, apa untungnya buat saya, apa faedahnya buat saya dapat apa, atau segala hal gitu kan, mungkin seperti itu. Tapi ketika apa yang sudah kita setting di dalam kehidupan kita tanamkan kasih Kristus, dan kita switch kehidupan kita menjadi seturut dengan pikiran Kristus, saya yakin tidak ada yang mustahil dan akhirnya pelayanan kita penuh dengan totalitas yang kita berikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dan terakhir Bapak Ibu, mementingkan orang lain. Filipi 2 ayat 3 sampai ke 4. Nah, di sini berbicara mengenai adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, poin yang ketiga ini menjadi sesuatu akhirnya buah atau hasil daripada tahapan poin pertama dan kedua yang kita kerjakan tadi. Poin yang pertama adalah pilihan kita untuk menjadi kudus, untuk menjadi mulia serupa dengan Kristus. Ketika kita mau akhirnya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan kita tidak bersifat duniawi, tidak bersifat sesuatu hal yang akhirnya menuntut pamrih ataupun imbalan daripada siapapun gitu kan. Ketika kita belajar untuk hidup kudus itu tadi, akhirnya ketika kita menjalani keputusan kita itu tadi, mungkin kita beranggap, ah kayaknya mustahil deh. Saya kan butuh uang, mungkin seperti itu. Saya mungkin butuh adalah dukungan. Saya butuh ini dan segala macam. Tetapi ketika didasari dengan satu motivasi yang baik dan benar, maka seharusnya kita bisa, poin yang ketiga adalah hasilnya, mementingkan orang lain daripada mementingkan diri kita sendiri. Dalam kehidupan berkomunitas, bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lain, salah satu syarat adalah bagaimana menjaga kesatuan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tema yang kita renungkan dengan tanpa pelayanan dengan tanpa pamrih. Ketika kita memikirkan pamrih atau imbalan di dalam pelayanan hidup kita untuk Tuhan itu tadi, maka di situ titiknya adalah kita memikirkan diri kita sendiri tanpa kita memikirkan apa yang kita layani, entah itu Tuhan ataupun manusia. Ketika kita memikirkan apa yang bisa saya dapatkan, apa yang pamrih apa yang saya terima dari pelayanan saya. Ketika itu muncul dalam pelayanan kita, maka pelayanan kita yang utuh itu tadi yang seharusnya kita berikan sepenuhnya kepada orang, itu akhirnya justru menjadi sesuatu yang tidak benar, karena akan menjadi timpang sebelah. Bapak Ibu, namanya juga pelayanan, gitu ya. Ketika dinamanya pelayanan, berarti adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk orang lain atau untuk sesuatu hal, untuk Tuhan atau untuk manusia, gitu kan. Ketika kita melakukan pelayanan, maka yang kita lakukan itu tadi seharusnya prioritasnya adalah kepada objek kita itu tadi, bukan lagi kepada kita. Beda halnya pelayanan ketika kita sejajarkan dengan bekerja. Ketika kita bekerja, berarti di situ ada satu kata timbal balik kepada kita. Ketika kita bekerja, itu kan kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri gitu ya, kita nggak usah pakai bahasa lain dulu. Berarti kan menunjukkan kepada hal kita melakukan sesuatu, tetapi bekerja itu dikonotasikan sebagai sesuatu yang dapat kita dapatkan kembali, yaitu upahnya, gaji kita, PK kita, dan segala macam. Tetapi ketika kita memikirkan konsepnya adalah pelayanan, maka itu bersifat satu arah kepada objek yang kita kerjakan itu tadi. Entah itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kesehatian awal kita dengan cara kita berpikir benar tadi. Di dalam hal ini kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, maka akan menjadi sesuatu yang salah di dalam pelayanan kita. Ketika kita berpikir yang salah, mengawalinya dengan sesuatu yang salah, pelayanan kita mengawalinya dengan satu motivasi yang, wah saya pelayanan di gereja A, gereja B, kalau gereja kita gitu ya, kan biasanya ada mungkin dapat makan, atau dapat persembahan kasih, atau apa gitu ya. Ketika pikirannya hanya seperti itu, akan menjadi sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Atau ketika saya pelayanan, wah nanti saya diucapkan terima kasih nggak ya, atau segala macam. Memikirkan kepentingan orang lain
dimulai dari sikap kerendahan hati kita, seperti apa yang Kristus teladankan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi penting. Ini justru menjadi buah. Jadi kalau kita berbicara mengenai pelayanan kita tanpa pamrih, itu adalah bisa dikatakan step selanjutnya atau step ketiga ketika kita menjalani kehidupan iman kita. Kita harus kembali mundur. Lihat motivasi awal saya benar apa enggak. Terus, apakah saya sudah memilih itu menjadi pilihan hidup saya? Karena ketika kita sudah memilih itu, berarti kita sudah men-switch kehidupan kita, dan seharusnya otomatis akan menjadi satu pilihan kita itu tadi. Wah, itu sesuatu yang mustahil. Ingat, Tuhan ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menjalankan kehidupan kita itu tadi. Dan renungan kita bersama nanti di dalam breakout room kita, mana yang lebih dominan? Kepentingan diri kita kah? Atau orang lain? Ini berbicara mengenai satu pelayanan ataupun satu tindakan yang kita kerjakan gitu kan, yang pernah kita lakukan, atau yang mungkin kebiasaan kita kerjakan. Wah, saya biasa mungkin adalah sebagai worship leader. Mana yang dominan ketika awal pemikiran kita, atau mungkin nggak kepikiran sama sekali gitu ya. Wah, ini pelayanan untuk Tuhan atau hanya untuk aktivitas saja, supaya dilihat baik atau segala macam. Terus bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan keduanya, antara kepentingan diri kita dengan orang lain. Nah, menyeimbangkan di sini maksudnya adalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit gitu ya. Pelayanan kita juga perlu memikirkan apa yang perlu kita prepare. Jangan sampai akhirnya kita out-outan, ini kan pelayanan, nggak apa-apa. Udah, serahkan aja semuanya. Ya udah, berikan aja ini. Terus kita sendiri nggak prepare. Mungkin kita nggak mandi, mungkin gitu ya. Mungkin baju kita compang-camping. Nggak apa-apa nih pelayanan, pelayanan, pelayanan. Enggak. Kita juga harus melihat apa yang menjadi persiapan kita. Ya, keseimbangan di sini. Tapi jangan sampai akhirnya di sini menonjol. Kita harus tetap ingat objek atau ketika kita melayani itu sifatnya satu arah. Objek itu harus menjadi lebih besar daripada subjek yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Biar ini boleh menjadi perenungan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami boleh memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Dan kami akan merenungkan bersama, dan firman Tuhan yang boleh menuntun kami akan pemikiran yang serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Tetapi bersama dengan Tuhan kami yakin kami akan menghasilkan buah-buah daripada pelayanan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seru dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.